teman-teman semua, kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk melihat proses pengeringan produk pangan. Proses pengeringan merupakan salah satu metode pengawetan bahan pangan. Umumnya, proses pengeringan bertujuan untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan dengan menurunkan kadar air pada bahan pangan yang dapat digunakan untuk pertumbuhan mikroba maupun reaksi kimia, serta aktivitas enzim alami pada bahan pangan. Melalui proses pengeringan, produk pangan dapat lebih stabil selama penyimpanan. Umumnya, proses pengeringan bertujuan untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan dengan menurunkan kadar air. Seperti yang kita ketahui, terdapat berbagai macam metode pengeringan bahan pangan, mulai dari pengeringan konvensional hingga metode pengeringan yang menggunakan alat canggih untuk mempertahankan mutu bahan pangan. Pada video ini, kami akan membahas serta membandingkan proses pengeringan dengan metode sederhana, yaitu oven drying, dan pengeringan beku atau freeze drying yang kini mulai banyak digunakan pada industri pangan. Mari kita simak proses pengeringan pada video ini yang terdiri dari persiapan sampel, pengeringan metode oven drying, pengeringan metode freeze drying, dan analisa hasil pengeringan, di mana pada bagian ini kita akan melihat perbedaan karakteristik produk yang dihasilkan dari masing-masing metode pengeringan beserta kadar air akhir pada masing-masing produk kering. Dengan demikian, dalam video ini kita akan simak perbedaan oven drying dan juga freeze drying dengan membandingkan kadar air dari sayur wortel untuk mengetahui apakah akan ada perbedaan yang signifikan antara hasil keduanya. Bahan yang kita gunakan pada proses pengeringan ini yaitu wortel. Alat-alat yang diperlukan yaitu talenan, wortel, pisau, alat pengupas, cawan aluminium, label dan spidol, penggaris, desikator, penjepit, timbangan analitik, oven pengering, dan juga freeze dryer. Tahap 1. Persiapan sampel. Pada persiapan sampel, mari siapkan 3 cawan aluminium kosong dan labeli cawan tersebut menjadi cawan 1, 2, dan 3. Lalu siapkan cawan dengan jumlah yang sama untuk proses freeze drying. Setelah itu, masukkan cawan-cawan tersebut dalam oven pada suhu 105 derajat selama 15 menit untuk mengeringkan cawan. Sambil menunggu cawan aluminium dikeringkan di oven, kupas wortel hingga bersih. Lalu potong wortel dengan ketebalan yang seragam, yaitu 2 mm, agar proses pengeringan dapat berlangsung dengan cepat dan dengan laju pengeringan yang relatif sama. Semakin tebal sampel yang kita miliki, semakin lama proses pengeringan. Keluarkan cawan dari oven, lalu masukkan ke dalam desikator sampai dingin. Setelah 15 menit, ambil cawan yang akan ditimbang menggunakan timbangan analitik. Catat bobot masing-masing cawan aluminium kering. Berikutnya, timbang potongan wortel kurang lebih 3 gram ke dalam masing-masing cawan dan catat berat wortel pada setiap cawan. Berikut adalah tabel berat cawan aluminium kosong dan berat wortel sebelum pengeringan untuk kedua alat freeze dryer dan oven. Tahap 2. Pengeringan metode oven drying. Pada pengeringan metode oven drying, masukkan cawan yang sudah berisi wortel ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian pengeringan dilakukan selama 24 jam. Setelah 24 jam, keluarkan cawan-cawan dari oven dan masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Setelah itu, timbang dan catat bobot akhir pengeringannya. Berikut adalah tabel yang berisikan data perhitungan kadar air menggunakan metode pengeringan oven. Tahap 3. Pengeringan metode freeze drying. Sampel wortel harus dibekukan terlebih dahulu selama 24 jam di dalam chest freezer sebelum dimasukkan ke dalam freeze dryer. Setelah sampel beku, masukkan sampel tersebut ke dalam freeze dryer dengan suhu minus 51 derajat selama 24 jam. Setelah 24 jam atau sampel sudah dapat dipastikan kering, keluarkan sampel dari freeze dryer dan letakkan dalam desikator. Kemudian, timbang dan catat bobot dengan timbangan analitik. Berikut adalah tabel yang berisikan data perhitungan kadar air menggunakan metode pengeringan freeze dryer. Tahap 4. Analisa hasil pengeringan.
Perbandingan hasil pengeringan di antara kedua metode tersebut dilihat berdasarkan kadar air akhir pengeringan dan karakteristik produk kering yang dihasilkan. Kadar air akhir yang dihasilkan tidak berbeda secara signifikan, yang berarti kedua metode tersebut efektif untuk mengurangi jumlah air dalam bahan pangan. Berikut adalah tabel hasil perbandingan kadar air dari pengeringan oven dan juga freeze dryer. Namun, keduanya menunjukkan sifat fisik produk yang cukup berbeda. Wortel yang dikeringkan menggunakan metode freeze drying memiliki sifat fisik yang lebih baik dibandingkan wortel yang dikeringkan dengan menggunakan pengeringan metode oven drying. Jika dilihat dengan seksama, wortel hasil pengeringan oven drying tampak lebih keriput dengan warna yang lebih gelap. Warna produk setelah pengeringan lebih cerah dengan daya rehidrasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wortel hasil pengeringan oven drying. Demikian akhir dari video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan teman-teman. Jangan lupa untuk menyaksikan video dari kami lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.